Sri Sumber Ceki di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Senin malam. Ganasnya kobaran api membuat warga dan karyawan panik. Kawasan Sumber Ceki. 3 unit kendaraan damkar dan 11 personel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar 1 unit mobil. Bangunan yang berisi bahan kimia berupa oksigen dan nitrogen juga diduga terbakar akibat ledakan mobil yang korslet saat parkir di dalam bangunan. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan yang merupakan pemilik mobil yang meledak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Polisi datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Bang, lo mau kemana? Weh, banyak listrik. Weh, banyak listrik. Jangan dulu, mau kemana? Warga yang berada di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat melihat asap tebal yang disertai kobaran api pada Senin petang. Deket banget ini apinya. Aduh. Tidak hanya itu, percikan api dari kabel listrik membuat warga yang berusaha memadamkan api tidak berani mendekat. Setelah aliran listrik diputuskan, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga mengalami kesulitan akibat akses jalan yang sempit. Hal ini membuat api merembet ke bangunan lain. Warga dan petugas pemadam akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam si jago merah mengamuk. Ada nggak tahu juga ya, dari tiba-tiba asap terus tiba-tiba percikan listrik langsung muncul aja gitu. Kemungkinan dari konsleting listrik sih, dari kontrakan. Dalam kebakaran ini setidaknya 5 rumah serta 1 rumah kontrakan berisi 20 kamar hangus terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Togi. Halo, selamat pagi Yasmin, selamat pagi Bisa. Gimana kabarnya pagi hari ini Yasmin? Baik, alhamdulillah ya. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat dan berbahagia hari ini. Amin. Ya. Nah, bahagia penting banget ya. Bahagia itu terkait juga imun kita, Kesehatan. kantong kita. Oh, kantong sih pasti ya. Itu salah satu yang utama untuk menunjang kehidupan kita ya. Benar. Karena itu refleksi terhadap kesehatan kita. Kalau kita sakit, aduh kayaknya repot, mahal. ngurus-ngurusnya. Ngurus-ngurusnya juga gitu Apalagi ya. terkait dengan yang sekarang sedang kisruh begitu ya, terkait dengan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang sempat tidak bisa mengakses layanan kesehatan dikarenakan BPJS-nya nonaktif begitu ya. Nah, memang ini ya menjadi pro dan kontra sebenarnya sih. Kenapa sih menjadi permasalahannya? Kita berharap juga ini ya, mungkin DPR dan pemerintah itu bisa mengklarify juga. Ya. Karena memang masyarakat itu yang mungkin mengeluh juga ketika mengklaim BPJS. Waduh, Kok nggak bisa gitu ya. Kenapa gitu ya? Betul, dan DPR bersama pemerintah sepakat ini dalam jangka 3 bulan ke depan pemirsa semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran atau PBI ini dibayarkan oleh pemerintah ya. Sehingga semuanya siapapun bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dengan baik, dengan lancar. Jadi nggak dilempar-lempar gitu kan, pusing juga kasihan. Itu adalah terkait dengan nyawa manusia yang mana harus mendapatkan penanganan sesegera mungkin ya. Setuju, apalagi kadang-kadang kalau stay-nya ini ya, kita dalam keadaan mungkin sakit, habis itu tidak perlu pertolongan, terus kita mau ngasih kartu BPJS tidak bisa mungkin diterima. Ya kita berharap juga ada kerjasama dengan rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah ini bisa melayani masyarakat yang membutuhkan. Ya, dan tidak ada semacam perbedaan untuk pelayanan misalnya yang BPJS itu mungkin di apa ya? Kelas-kelasnya ya. Oh nanti itu segira nanti kita pakai uang pribadi langsung dia layani langsung. Ya, itu semoga tidak ada lagi hal seperti itu ya. Dan pemirsa, kita akan membahasnya lebih lengkap dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Antonia. Dan saya Togi Saga, dan sebelum kita memulai surah rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia pemirsa. Ya, suasana duka iringi pemakaman Aldi Surya Putra, pelajar yang tewas kecelakaan karena jalan berlubang di Matraman, Jakarta Timur.
Pemerintah tanggung iuran penerima bantuan BPJS Kesehatan selama 3 bulan dan tegaskan rumah sakit dilarang tolak pasien yang datanya non-aktif. Bencana tanah bergerak, ribuan orang di Tegal mengungsi. Kita awal informasi Sindo Today hari ini. Pemirsa, demo mahasiswa tuntut pemekaran Luwu Raya berujung ricuh di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ya, kericuan terjadi akibat sopir yang terjebak macet 8 jam meminta mahasiswa membuka blokade jalan. Jadi kami laporkan ada di sini bahwa sudah terjadi bentrok antara pengendara dengan Pendemo dan sopir terlibat kericuhan saat aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi setelah para pengguna jalan memaksa para pendemo membuka blokade jalan yang tertutup selama 8 jam. Pertikaian mereda setelah polisi menenangkan kedua kelompok. Para pendemo memblokade jalan dengan menyandera truk untuk dijadikan sebagai panggung orasi serta membakar ban di badan jalan. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan diskresi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Hari ini kami melaksanakan aksi dengan mengangkat tuntutan mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan diskresi tentang pemekaran Provinsi Luwu Raya. Kenapa kemudian kami mendesak Presiden Prabowo Subianto? Karena kami melihat bahwa di Kabupaten Luwu Raya ini banyak kemudian ketimpangan yang terjadi. Salah satunya adalah persoalan tidak adanya pemerataan pembangunan. Aksi demo ini dilakukan secara serentak di 3 kabupaten 1 kota dan sudah berlangsung selama 18 hari sejak 23 Januari 2026. Para pendemo mengancam akan terus melakukan aksi yang sama dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara warga dan terduga pelaku tabrak lari menggegerkan warga Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, peristiwa ini berawal dari kerusakan lalu lintas di Jalan Denpasar Ngelemplak, Tulung Agung antara mobil dengan becak motor. Warga terlibat kejar-kejaran dengan pelaku tabrak lari di Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelumnya, kecelakaan melibatkan mobil dengan sebuah becak motor atau bentor. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Dimyati melaju dari barat ke timur dan menabrak bentor yang berhenti di badan jalan sebelah utara. Selain melibatkan pengemudi bentor luka-luka, sejumlah dagangan pedagang pasar seperti ikan pindang dan cabai rusak. Namun, bukannya berhenti, pengemudi mobil justru kabur meninggalkan lokasi dan dikejar warga. Pelarian terduga pelaku berlanjut hingga Kabupaten Kediri dan berakhir setelah mobil menabrak pom bensin mini dan papan reklame di depan pasar keras. Masa yang terlanjur emosi sempat menghakimi pelaku dan menggulingkan mobilnya. Pada saat setelah kejadian kecelakaannya, dari pihak penter itu tidak mau berhenti dan lari, kemudian dikejar oleh warga, kebetulan pada saat dikejar warga itu ada anggota kami yang sedang melaksanakan patroli dan disampaikan oleh salah satu pengendara motor dan anggota kami mengejar untuk memberhentikan. Maka pada saat di pengejaran memang anggota kami ingin memberhentikan mobil tersebut, tapi sempat ditabrak oleh si mobil penter sampai akhirnya mobil penter itu lari dan tiba-tiba berhenti karena kendala sendiri akhirnya menabrak pemini di keras. Petugas kepolisian dari unit Turawali Satlantas Polres Tulung Agung yang turut melakukan pengejaran mengamankan pelaku serta kendaraan. Namun pelaku belum dapat diperiksa karena masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Pemirsa, 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar lain di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil diamankan petugas. Ya, ketiganya diamankan di 3 tempat berbeda, yakni di Karawang, Cikarang, dan Depok. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil.
D, F, dan A berhasil diamankan di 3 tempat yang berbeda. Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan adalah random ya. Jadi ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja. Jadi dari ketiga pelaku ini, 2 orang masih di bawah 18 tahun atau di bawah umur, 1 orangnya sudah 18 tahun. Jadi berawal dari yang bernama D, itu pemilik motor juga pemilik dari cairan tersebut ya, karena dia mengambil dari sekolahnya. Kemudian yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak, atau sudah kita hitung dewasa. Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di tol Purbalenyi kilometer 127 arah Bandung, Jawa Barat. Ya, akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan. Hati-hati tuh kebakaran tuh di ruas tol. Pemirsa, video amatir memperlihatkan sebuah minibus terbakar hebat di tol Purbalenyi kilometer 127 arah Bandung, atau tepatnya jelang exit tol Cimahi. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi alami kemacetan panjang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Cileunyi mau yang arah mau ke Cileunyi, berhati-hati tuh kebakaran tuh di. Pemirsa, petugas tol dan damkar yang tiba di lokasi mencoba memadamkan api yang membakar seluruh bagian mobil. 4 orang penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Meski penyebab mobil terbakar masih dalam penyelidikan, namun menurut kesaksian pengemudi, mobil sempat alami masalah pada bagian mesin sebelum terbakar. Pemirsa, kedatangan jenazah Aldi Surya Putra, pelajar yang tewas kecelakaan karena jalan berlubang, diwarnai isak tangis keluarga. Ya, Ibunda Aldi yang tak kuasa menahan kesedihan melihat jenazah sang anak sempat pingsan. Jerit pilu keluarga terdengar saat jenazah Aldi Surya Putra, pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta, tiba di rumah duka di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Ibunda Aldi yang tak kuat menahan kesedihan pun pingsan saat melihat jenazah anaknya. Usai disolatkan, jenazah Aldi pun langsung dibawa ke TPU Menteng Pulo Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Korban dihantarkan ke peristirahatan terakhirnya oleh keluarga dan teman-teman sekolah. Sementara polisi akan melakukan penyelidikan apakah ada faktor pidana atau tidak atas kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar ini. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Menurut keluarga, Aldi diketahui meninggal dunia setelah keluarga mendapatkan kabar sekolah bahwa Aldi kecelakaan dan meninggal dunia. Motor yang dikendarai korban terjatuh akibat jalan berlubang yang tak terlihat saat hujan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya diduga karena jalan rusak, seorang pelajar meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Ya, korban mengalami kecelakaan saat akan berangkat ke sekolah.
Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Peristiwa ini terjadi saat arus lalu lintas di lokasi masih relatif lengang. Korban sudah tergeletak di jalan saat keluar dari gang menuju Jalan Matraman Raya. Sejumlah pengendara yang melintas menghentikan laju kendaraan lain untuk mencegah kecelakaan susulan. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat mengalami kepadatan saat petugas melakukan evakuasi korban dari lokasi kejadian. Dari pertama awal kejadian ini ikutin pelakabri 2, ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, hilang keseimbangan, jatuh langsung, nusuk gini palanya. Berapa orang tadi? Berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini hujan? Hujan. Dia kencang bawahnya. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Kakak korban Aldo mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga. Aldo mengatakan sehari-hari korban berangkat ke sekolah seorang diri naik sepeda motor karena ingin belajar mandiri. Setiap hari ya bawa motor sendiri. Biasanya kan sebelum dia punya motor kan memang saya yang anterin. Cuman kan karena memang katanya dia mau mandiri, yaudah dia beli motor, akhirnya dia sekarang tuh kalau sekolah sendiri bawa motor. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim forensik RS Polri Kramat Jati, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Manggarai Utara 2, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sopir mobil SPPG diamuk warga usai menabrak gerbang sekolah. Ia diduga mabuk hingga menyerang warga yang hendak menolongnya. Meski berakhir damai, namun sopir tetap dipecat karena melakukan pelanggaran berat. Sopir mobil SPPG Kebumen, Jawa Tengah mengamuk dan menabrak pagar sekolah dasar Celapar. Diduga aksi itu dilakukan lantaran sopir tersebut mabuk saat mengendarai mobil SPPG. Kejadian berawal saat sopir SPPG tersebut mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke barat. Setelah menabrak pagar sekolah, sopir tersebut tiba-tiba mengamuk kepada warga yang hendak menolongnya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Saat itu berarti aktivitas sekolah juga tidak ada siswa itu? Alhamdulillah kejadian itu sekitar jam 5, jadi tidak ada aktivitas sekolah. Artinya dia berawal dari kecelakaan tunggal di depan SD yang menabrak gerbang SD Celapar. Terus mobil oleng menabrak tanggul depan SD Celapar. Masyarakat hendak membantu, namun demikian dari sopir melaksanakan mengamuk warga yang akan Tak ada korban akibat kejadian ini, sementara sopir telah diamankan ke Mapolsek Karanggayam untuk diperiksa secara intensif. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Probolinggo, Jawa Timur terendam banjir bercampur lumpur. Ya, banjir akibat sungai meluap setelah kawasan Gunung Bromo diguyur hujan deras. Pak Tommy, depan rumah. Desa Dringu, Dusun Ngeplak, Gang Loang. Banjir bercampur lumpur ini terjadi di Desa Dringu, Desa Kedung Dalaim, Kecamatan Dringu, dan Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Masuk ke pemukiman. Banjir terparah berada di Desa Dringu dengan ketinggian lumpur berkisar 10 cm. Sungai desa setempat meluap setelah kawasan Gunung Bromo diguyur hujan deras. Warga terdampak memilih bertahan di lokasi yang lebih aman. Usai banjir surut selang 4 jam, warga dan petugas membersihkan lumpur yang terbawa banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir menyebabkan Sungai Cilemar di Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Ya, seorang anak yang hendak melakukan hitanan harus dibawa menggunakan perahu kayu ke tempat mantri desa melewati arus deras sungai.
Inilah suasana saat warga desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan hitanan. Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilemer meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilemer agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Ya, mereka mengevakuasi sisa harta benda dari rumahnya yang rusak. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat huntara, hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kisru penonaktifan peserta BPJS Kesehatan, pasien kanker di Yayasan Rumah Ambu Badung, Jawa Barat tidak dapat pelayanan kemoterapi. Ya, bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap. Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di Kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif. Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan Wilms tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan Dede tuh masih panjang perjalanannya ya, belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi ya masih lama, menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu Dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan Dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif.
di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini ke depannya anak-anak AMO di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, A-News melaporkan. Pemirsa, terkait kisru penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. Ya, DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifkan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Demikian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim liputan A-News melaporkan. Pemirsa, usai pertemuan dengan pimpinan DPR, ada sejumlah hal yang disepakati oleh jajaran menteri yang hadir. Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf minta rumah sakit tak menolak pasien kronis menerima bantuan iuran BPJS nonaktif. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui pemerintah alami kerugian reputasi akibat kisruh penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN. Ya, Purbaya tegaskan tak ada pengurangan dalam anggaran kesehatan. Lagi ke data PBI langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya, target pelaksanaan pemutihan BPJS Kesehatan ini mundur dari sebelumnya yang ditargetkan bisa diterapkan di akhir tahun 2025. Pemirsa, Cak Imin menyebut saat ini pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait masih melakukan penyempurnaan sistem tata kelola. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dapat berdampak baik kepada masyarakat.
Terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan program yang mencapai 20 triliun rupiah, Caimin memastikan pemerintah masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyempurnaan sistem tata kelolanya sehingga pelaksanaannya betul-betul efektif, tidak ada moral hazard ya, kesalahan ataupun dinikmati orang yang tidak yang ingin meraup keuntungan. Targetnya sebelumnya kan akhir tahun, Gus. Berarti mundur. Ya, awal tahun ini insya Allah. Kedatangan jenazah Aldi Surya, putra pelajar yang tewas kecelakaan karena jalan berlubang diwarnai isak tangis keluarga. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih masih bersama kami ini di Sindo Today. Bisa kecelakaan jadi di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Seorang pengemudi ojek online menghantam lubang hingga tak sadarkan diri. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini, korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A News melaporkan. Bisa selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Sarah di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Baik, terima kasih Yasmin dan juga Togi serta selamat pagi pemirsa. Mari kita pantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi dalam keadaan kondusif ramai, dan dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan tentu akan terus terjadi hingga pukul 10 pagi hari nanti di jam berangkat aktivitas perkantoran. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda ataupun menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ke angka normal. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang kedua dari kawasan Pos Pol Wangon Banyumas, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan mengarah ke Jalan Aji Barang Wangon dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada saat melintasi kawasan ini dikarenakan terdapatnya persimpangan dan juga patuhi rambu lalu lintas dengan tidak melawan arus dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Jogja maupun yang akan mengarah ke Purworejo dalam keadaan kondusif ramai, terdapat perlambatan kecepatan pada kawasan ini dan saat Anda melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat dan juga pasar pada kawasan ini yang perlu Anda antisipasi dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur.
Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Karangasem yang akan mengarah ke Mandaan juga masih dalam keadaan relatif normal. Terdapat antrian kendaraan hanya pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal kembali, dan kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar untuk keamanan dan keselamatan sesama pengguna jalan. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 214 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 35 luka berat dan 274 luka ringan. Dari 214 kasus laka lantas tersebut, 61% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone, ataupun juga cek kembali kondisi kendaraan Anda, pastikan dalam keadaan yang oke saat Anda sebelum berkendara. Demikian informasi pantauan arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Togi dan Yasmin di studio. Terima kasih Brigadir Sarah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Jaksa penuntut umum hadirkan 7 saksi dari pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau LKPP, jasa pemerintah, pihak Kemendikbudristek dan Pariwisata. Sidang pemeriksaan saksi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari 2 orang PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau LKPP, 1 orang ex-PNS LKPP, mantan Kepala LKPP, 1 orang ex-Kemendikbudristek, dan 3 orang pihak wira swasta. Agenda sidang difokuskan pada keterangan saksi terkait proses pengadaan barang dan jasa di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, mulai dari strategi, riset, hingga pengadaan. Bahwa tidak ada kemahalan harga laptop, dan artinya itu tidak ada kerugian negara. Jadi ada kemungkinan besar kerugian negaranya perhitungannya tidak valid. Iya, Pak. Karena yang menjamin harga SRP itu di bawah harga pasar itu adalah LKPP. Pihak Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kemahalan harga pada pengadaan laptop berbasis Chromebook sesuai dengan keterangan saksi LKPP. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan dugaan keterlibatan partai berinisial K dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel kembali berbicara soal partai politik yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Noel, partai terlibat itu memiliki huruf K dan memiliki 3 huruf. Hal itu disampaikan Noel sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Senin pagi. Namun Noel tidak merinci apakah 3 huruf itu menandakan singkatan partai. Ia juga enggan memberikan clue terkait warna yang identik dengan parpol tersebut. Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. Tingkatan bang 3 huruf. Oh, udahlah. Nanti kawan-kawan tahu lah. Warnanya dua warna-warna. Jangan kasih orang lagi, nanti semakin nanti dulu. Ikutin terus. Ikutin terus sebelah kan. Di fakta persidangan kan sudah ada tuh, semua mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa, lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya.
Gitu. Hijau ya Bang? Saya nggak mau ngasih warnanya. Hijau apa oranye Bang? Nggak mau ngasih tahu juga warnanya. Gimana nama Bu Ida? Bu Ida Fauzia. Jangan ya, bukan saya yang nyebut. Sidang dan saksi dan Pak Jaksa, bukan saya ya. Terkait inisial partai K itu. Udah saya sampaikan tadi tuh. Semakin mengerucut 3 huruf, ya, oke? Warnanya Bang, warna hijau Bang. Saya nggak mau nyebut warnanya dulu. Noel menyebut keterlibatan partai itu berkaitan dengan aliran dana. Ia hanya meminta publik untuk mencari latar belakang dari seorang sosok menteri yang dipanggil Bu. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai persidangan, Emmanuel Ebenezer kembali menyebut perkara yang diorkestrasi oleh KPK terkait dirinya tidaklah ada. Noel bahkan menyindir operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK merupakan operasi tipu-tipu. Hukum di Republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya, saya mau bikin yang namanya, apa ya, Komisi Penitipan Kasus. Jadi Komisi Penitipan Kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa. Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil. Gimana tuh Bang lagunya Bang? Operasi tipu-tipu, konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, 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 bocil. Pemirsa, Mahkamah Agung berhentikan sementara Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditangkap KPK. MA juga mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Mahkamah Agung kecewa terhadap kinerja Hakim Pengadilan Negeri Depok yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Peristiwa ini dinilai telah mencederai martabat hakim serta mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung. Meski sesuai KUHAP baru, penangkapan dan penahanan hakim memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung. Namun izin penahanan telah diberikan dan MA menyatakan tidak akan menghalangi proses penegakan hukum. Mahkamah Agung juga akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang terjerat OTT. Jadi intinya itu tadi kan di akhir sambutan press release saya kan kalau masih ada oknum yang kopur dan serakah, kan itu udah naik gaji tapi kok masih kopur dan serakah, pilihannya kan hanya 2, ya, dipecat dan penjara. Sekecil apapun nilai transaksional itu pilihannya hanya 2, ya, pecat penjara. Itu tegas sekali kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Dari tangan para pelaku, KPK menyita sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bonatua Selalahi akhirnya menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tanpa sensor usai KIP mengabulkan seluruh permohonannya. Gembira dan puas inilah yang nampak di wajah Bonatua Selalahi usai menerima salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti yang terlihat, tidak ada lagi elemen yang ditutupi dalam dokumen yang digunakan Jokowi untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan juga 2019 hingga 2024. Usai menerima dokumen tersebut, Bonatua memutuskan untuk membagikannya ke publik untuk diteliti dan juga sebagai alat diskusi. Ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Ya. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah. Karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya.
Seperti itu. Jadi nanti silakan, nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh, seperti itu. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya temukan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan minta keterangan ahli kasus dugaan penistaan agama yang jerat komika Panji Pragiwaksono. Polisi telah periksa sebanyak 27 orang saksi. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show mensrea. Sejauh ini polisi telah periksa 27 saksi termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Pada Jumat lalu, Panji penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Panji dicecar sebanyak 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah, ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami perkara ini. Ya, sementara itu komika Panji Pragiwaksono menghadapi 6 laporan hukum terkait stand-up komedi bertajuk Mensrea. Panji merasa tidak menistakan agama. Batasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah Pemuka Agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin, Majelis Pesantren Salafiyah Banten, serta warga lainnya yang salah satunya merupakan aduan masyarakat. Dari 5 laporan dan 1 aduan tersebut, polisi melayangkan surat panggilan kepada Panji untuk memberikan klarifikasi. Bang Panji, hati-hati guys, hati-hati. Nah, Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru ya akhirnya capek lah AC. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikutin aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar.
Sebelumnya, usai dilaporkan beberapa pihak terkait kontennya di Mens Rea, Panji mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mens Rea. Panji yakin karyanya hanya untuk hiburan dan akan berakhir baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden menegaskan bahwa evaluasi terhadap TNI Polri dilakukan sebagai upaya memperkuat instansi pertahanan dan keamanan negara. Evaluasi mencakup penguatan, persatuan, dan komitmen untuk mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pemirsa, rapat pimpinan yang diikuti oleh 650 peserta terdiri dari unsur TNI Polri serta menteri terkait digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden menilai selama 1 tahun terakhir TNI Polri banyak menjalankan tugas di luar fungsi pokoknya. Namun hal itu justru menjadi bukti peran TNI dan Polri sebagai tentara rakyat dan polisi rakyat yang hadir langsung membantu masyarakat. Presiden berharap melalui evaluasi yang berkelanjutan, TNI dan Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme serta menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan tugasnya. Memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi di setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri, dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Ada pesan untuk pengarahan-arahan yang diberikan Pak Presiden untuk TNI dan Polri? Ya, yang pertama tentu sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat itu. Sejumlah bangunan runtuh di Tripoli, Libya menewaskan 9 orang. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Today. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Thomas Jiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya, pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan oleh sejumlah pejabat negara. Melaksanakan tugas dan kewajiban. Bisa Thomas Jiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pelantikan Thomas didasarkan pada surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2026 tentang pengangkatan Deputi Gubernur BI. Dalam pelantikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Sunarto membacakan surat ketetapan Presiden sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dalam sumpahnya, Thomas menyatakan kesediaannya untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara. Sementara itu pemirsa, Presiden mengucapkan selamat untuk Thomas Jiwandono dan berpesan agar selalu bekerja untuk rakyat dimanapun bertugas. Ya, pesan Prabowo untuk Thomas Jiwandono disampaikan melalui Mensesnek Prasetyo Hadi. Pesan dalam hal ini dianggap pesan dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia yang kita cintai. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda, di bidang apapun, selalu beliau menekankan
mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air. Termasuk kepada Pak Thomas Jiwandono, dan mungkin dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian beliau selama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan sekarang melanjutkan amanah di Deputi Gubernur Bank Indonesia juga bukan sesuatu pekerjaan atau amanah yang ringan. Jadi selamat bertugas, semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Pemirsa, puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 digelar di Serang, Banten dengan dihadiri berbagai tokoh masyarakat. Ya, kegiatan ini menjadi momentum refleksi tantangan dan peran jurnalis di tengah digitalisasi. Kelana dari Jawa Tengah. Yang mengusung tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, puncak peringatan Hari Pers Nasional dihadiri Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kebudayaan, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Ketua Dewan Pers. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam pidatonya membahas pentingnya peran pers yang berorientasi pada manusia dan menjadi motor perubahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam agenda ini turut dilakukan penyerahan anugerah kepada insan pers berprestasi. Setiawan Hendra Kelana dari Jawa Tengah. Ahmad Riz Edianto dari Jawa Tengah. Agus Toto Wiatmoko dari Jawa Tengah. Pemirsa, tak ingin peristiwa di Ngada NTT terulang, sejumlah warga membagikan kegiatannya membagi-bagikan buku ke anak-anak. Bisa kegiatan seorang warga membagikan buku tulis dan pulpen diunggah di @husnul khotimah. Ini terlihat sejumlah anak sangat antusias, bahagia mendengar ada pembagian buku gratis. Tak lama anak tersebut juga berbagi cerita tentang keseruannya selama sekolah. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor juga membagikan buku ke anak-anak. Dalam perjalanan, buku-buku itu disimpan dalam kardus di motornya dan berhenti sejenak untuk memberikan buku tulis ke sejumlah anak. Tak disangka pemirsa, banyak sekali anak yang mendatangi dan juga menunggu mendapatkan buku tulis. Ya, aktivitas berbagi buku juga dilakukan seorang influencer bernama Fitria Febriantisa. Anak-anak berbaris menunggu untuk dibagikan buku tulis. Terlihat raut wajah bahagia dan antusias membuktikan bahwa anak-anak Indonesia sebenarnya sangat senang sekolah. Namun terkadang keterbatasan ekonomi kerap menjadi penghalang. Ya, kembali bersama kami di Sindo Today. Bisa terkait kisruh penonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru
dengan pembanding yang terbaru. Demikian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, carut-marut penataan dan buruknya sosialisasi ditunjuk jadi biang kerok kisruhnya penonaktifan data pasien penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Ya, dampaknya pasien kronis terabaikan, rumah sakit pun tak mau tanggung beban. Berikut perbincangan Yudi Handoyo dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Sebenarnya ini masalahnya di mana sih, Bang? Jadi bola panasnya yang saya bilang tadi itu di mana nih? Apakah di kepesertaannya ke Mensos memang, atau memang dari pihak rumah sakit yang harus tetap menerima meskipun administrasinya tertunda? Gimana nih, Bang? Ya, jadi memang mengacu pada PP 101 tahun 2012, junto PP 76 tahun 2015 tentang PBI JKN, diamanatkan Kementerian Sosial melakukan updating data terkait PBI tersebut, cleansing. Jadi ada yang dinonaktifkan, ada yang diaktifkan atau diubah. Nah, tentunya memang untuk memastikan bahwa betul penerima bantuan iuran itu adalah orang miskin dan tidak mampu sesuai pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Cuma kan prosesnya ini kan yang kalau kita perhatikan dilakukan proses penonaktifan secara sepihak dengan apa? Tidak dikomunikasikan kepada si masyarakat. Apa betul, pertanyaannya kan, 11 juta yang dinonaktifkan ini sudah menjadi kelompok masyarakat mampu. Tahun 2025 ada 7,3 juta di bulan Juli 2025. Hanya gara-gara peralihan dari DTKS ke DTZ ada 7,3 juta. Apa betul 7,3 juta orang ini sudah menjadi mampu di tengah krisis kondisi ekonomi kita saat ini? Masih banyak terjadi PHK. PHK juga berhak dapat PBI. Kemudian juga pengangguran. Bagaimana juga kelas menengah turun dan sebagainya. Ini kan persoalan yang harus diperbaiki itu pendataannya dan komunikasinya. Sehingga masyarakat punya hak untuk misalnya, masyarakat tanggal 1 Maret nanti akan dinonaktifkan. Di 1 Februari dikasih tahu. Sehingga masyarakat itu punya hak. Satu, misalnya masyarakat miskin, dia akan memiliki hak jawab. Pak, saya masih miskin. Atau peserta yang sudah mampu, dia akan beralih ke peserta mandiri yang bayar sendiri. Nah, artinya yang harus dijamin oleh pemerintah itu adalah keberlanjutan penjaminan oleh JKN. Kalau ini kan diputus secara sepihak sehingga discontinue, sehingga tidak berkelanjutan, yang akhirnya masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan seperti cuci darah yang secara reguler, dia kecewa. Kenapa nggak dijamin? Karena kalau nggak dijamin rumah sakit itu, kalau non